besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, seperti kata pujian ini, begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita dan selalu nyata perbuatan Tuhan setiap hari. Apakah hari ini kita masih terus meyakini hal ini? Itulah keyakinan yang membuat kita hidup tenang dan damai dalam segala pergumulan kehidupan. Mari kita mengawali Morning Grace hari penuh berkat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kehidupan kami begitu nyata kasih dan anugerah Tuhan. Nyata kehadiran Tuhan dalam setiap hari hidup kami. Bahkan di setiap pergumulan kami. Karena itu kami serahkan segala pergumulan hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Hadirlah ya Bapa dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama dengan Bapak Herianto Ganda Suteja yang akan bersama-sama dengan kita dan akan sharing atau memberikan kesaksian bagaimana kasih Allah dalam kehidupannya. Nah, Pak Her kalau boleh tahu bagaimana perasaan Pak Her tentang kasih Tuhan? Ya, kita semua harus mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang berelasi, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Justru di saat-saat kita mengalami kesulitan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, Dia hadir memberi penghiburan dan kekuatan, Pak Paulus. Ya, Tuhan hadir di setiap musim kehidupan. Artinya dalam segala cuaca, dalam segala keadaan. Ya. Nah, saya akan mengajak jemaat membaca Mazmur 91 ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat yang kedua. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pasti kita mengalami banyak goncangan dan kehidupan. Tetapi siapa yang menjadi tempat perlindungan kita, itu yang menentukan perasaan kita. Semakin kita punya tempat perlindungan yang kuat, kubu pertahanan yang kuat, dan punya kepercayaan yang kuat, kita akan lebih tegar menghadapi segala hal. Beranikkah Anda hari ini mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam menghadapi segala perkara? Nah, mari kita mendengar kesaksian dari Pak Herianto bagaimana Pak Heri mungkin punya pengalaman ketika pada satu titik kritis, titik rasa takut, khawatir, atau mungkin situasi yang begitu buruk. Dan di situ mungkin Pak Heri bisa merasakan bagaimana perasaan terkait dengan Tuhan. Silakan Pak Heri. Iya, jadi kasusnya itu ketika kali yang kedua istri saya yang dahulu itu
Yemima Endang Muryani yang diizinkan Tuhan untuk merasakan kanker, namanya keren Pak Paulus, nasofaring. Jadi kankernya itu persisnya di saluran lewatnya makanan itu, sehingga kanker itu menjadi besar seperti bakso dan membuat sulit untuk menelan. Dokter bedah mengambil tindakan harus dioperasi. Nah, tapi yang membuat terkejut itu adalah terutama untuk di Yemima sendiri adalah bahwa tenggorokan ini harus dilobang dan itu kena pita suara, sementara dia itu siapapun kita, bahwa walaupun kita bukan orang yang banyak bicara, bukan orang yang bawel, ketika suara itu hilang itu sangat bikin kita down gitu. Ya, pasti. Sementara dia adalah seorang guru sekolah minggu, anggota paduan suara, sehingga dia berjuang sedemikian rupa, tetapi ketika waktunya Tuhan bahwa dia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia sendiri tenang. Sementara itu juga ketika mobil dari ambulans dari rumah sakit Bethesda datang ke rumah, dan itu yang luar biasa adalah Pak Paulus Lee sendiri yang membawa mobil itu. Nah, ketika dia dibawa masuk ke dalam mobil, saat itu saya merasa tenang, tidak seperti kali yang pertama. Pada waktu yang pertama dia harus dibawa ke rumah sakit, saya ketakutan luar biasa. Apa yang akan saya alami tanpa Yemima gitu ya. Tetapi ketika kali yang kedua dia harus berangkat ke rumah sakit, kalaupun Tuhan tidak izinkan sembuh secara fisik, tetapi Tuhan ambil dia untuk pulang ke rumah Bapa di surga, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya percayakan kepada Tuhan, dan ini bukan sesuatu yang simple. Ketika Tuhan memberi ketenangan yang luar biasa, itulah kuasa Roh Kudus yang saya yakini. Begitu Pak Paulus. Luar biasa ya, justru pada saat harusnya orang umumnya khawatir kan, iya, karena istri tercinta dibawa ke rumah sakit, iya, tapi entah bagaimana ada damai yang Tuhan berikan di hati, betul, ya, sehingga ada rasa tenang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, betul, di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita. Sahabat Morning Grace, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengalami pergumulan yang hebat. Betul. Bahkan Tuhan memberikan damai yang besar. Betul. Tapi juga itu Pak Her, saya ingat bahwa Ibu Yemima waktu itu bahkan di rumah sakit, di hari dan waktu yang mendekati akhirnya, dia menyanyi-nyanyi memuji Tuhan, sehingga suasana rumah sakit menjadi seperti puji-pujian, dan dengan beberapa lagu pujian Ibu Yemima pulang ke rumah Tuhan dengan kemenangan iman yang hebat. Itu juga pasti pekerjaan Roh Kudus. Betul. Ya, membuat hilangnya kekhawatiran diganti dengan damai sejahtera, hilangnya ketakutan diganti dengan iman yang besar. Pekerjaan Roh Kudus yang selalu hadir pada saat kita membutuhkan. Bagaimana pengalaman Pak Heri ketika waktu itu? Yang luar biasa lagi adalah begini Pak Paulus Lee. Bu Tabita hadir, menguatkan. Pak John Ten hadir pada saat itu. Tentunya Pak John Ten sangat sehat saat itu ya. Dan kedua pendeta ini, hamba Tuhan ini, tidak ada janjian, tidak kontak satu sama lain, kok sama-sama membacakan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku. Iya, gembalaku. Itu tidak hanya menguatkan Yemima, tetapi juga menguatkan saya. Saya merasa luar biasa ya, Tuhan kok beri 2 kali ayat itu dibacakan, sehingga itu membuat saya diteguhkan ya. Iya. Dan kalaupun nanti betul-betul Tuhan bawa dia ke rumahnya yang kekal, saya sudah siap, karena sudah 2 orang hamba Tuhan ini bersepakat begitu. Iya. Kadang-kadang tanpa kita duga, Tuhan memberi kita penghiburan lewat hamba-hambanya. Betul. Orang-orang baik yang di sekeliling kita. Betul. Bahkan hebat pada saat itu tiba-tiba beberapa hamba Tuhan datang, bahkan memberikan nats yang sama ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun dalam lembah kekelaman. Betul. Tuhan selalu bisa diandalkan. Ini memang cara Tuhan bekerja, kadang-kadang misterius ya, atau misteri. Kita nggak tahu, ternyata ada terus damai yang Tuhan berikan
nggak kelihatan tapi nyata. Betul. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan lewat orang-orang, menguatkan kita, seolah orang itu menjadi mulut dan tangan Tuhan. Betul. Bagi menjamah kita, Iya. menenangkan kita, menemani kita. Iya, Pak. Sahabat Morning Grace, pengalaman Pak Herianto dalam situasi kritis istrinya yang sakit waktu itu menjadi refleksi buat kita. Apakah kita hari ini juga yakin bahwa Tuhan yang tidak kita lihat ini sebenarnya juga berkarya dan nyata keseharian bersama kita. Di hati kita ada saja karya Tuhan buat kita, memberi damai, memberi ketenangan, membuat kita berpikir positif bahkan di tengah situasi bencana dan krisis, membuat kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baik, membuat kita melihat kehadiran Tuhan, bahkan Tuhan juga memakai orang-orang sekeliling kita menyatakan kehendaknya, menasihati kita lewat firman-Nya. Pendek kata, betul-betul kehadiran Tuhan nyata. Apakah sahabat Morning Grace hari ini memiliki keyakinan yang sama dengan Pak Herianto dan kita semua yang merasakan betapa sesungguhnya Tuhan itu ada dan nyata setiap saat. Sehingga seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kita berkata, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam hidupanku. Terukir karena nyata dalam kehidupan kita. Pemazmur dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa kasih Tuhan. Kita seperti anak-anak ayam yang kecil tak berdaya di bawah kepak sayapnya. Induk yang baik. Demikianlah Allah menaungi kita, Pak Herianto. Sehingga kita merasa aman. Walaupun banyak badai dalam kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal ini, saya jadi ingat ketika pengalaman saya naik mobil, Pak Herianto. Iya. Ya, kita naik mobil dan waktu itu saya bersama dengan rombongan naik mobil ke arah Toraja. Wah, ingat Toraja kan? Iya. Jalannya berliku-liku, naik luar biasa. Kadang-kadang kita yang duduk di mobil itu sudah was-was karena lihat daerahnya mengerikan, curam. Tapi diingatkan oleh seorang teman, tenang. Supirnya, drivernya sangat berpengalaman dengan situasi ini. Dan yang kedua, selain drivernya berpengalaman, drivernya ini sudah berkali-kali melewati itu. Dan aman. Saya tadinya juga ikut takut, karena kadang-kadang nggak lihat jalan. Betul. Tetapi memang bersama driver yang pengalaman, sedikit demi sedikit rasa aman itu membuat tenang. Betul. Dalam kehidupan kita tidak ada driver kehidupan yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Yang menemani kita sampai ke tujuan kehidupan kita. Melewati naik turun, liku-liku, jurang kehidupan. Menghadapi segala bencana. Jangan takut sahabat Morning Grace. Selama kita menjadikan Tuhan pemimpin kehidupan kita. Selama kita menjadikan Tuhan pemimpin perjalanan hidup kita. Maka kita akan baik-baik saja. Kita akan aman sampai ke rumah Bapa di surga. Amin. Bahkan penyakit kanker sekalipun tidak bisa menghambil damai sejahtera Allah. Bahkan segala macam penyakit atau apapun juga tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kasih setia Tuhan. Yang kami percaya itu terbukti, terukir dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu menanamkan damai sejahtera yang melampaui segala kekhawatiran kami dalam setiap peristiwa. Karena itu Tuhan, kami serahkan hari ini segala kehidupan kami dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, tetap percaya dalam segala perkara. Izinkan damainya memenuhi hati dan pikiran kita. Tetap beriman. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku.
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah